Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Quar TV. Nah, kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sering jadi perdebatan. Redefinisi makna asyifa dalam Al-Quran. Pernah nggak sih Anda kepikiran apa benar Al-Quran itu bisa menyembuhkan penyakit fisik atau perannya murni untuk hal-hal spiritual aja? Yuk kita bedah sama-sama. Oke, biar pembahasannya runut dan gampang diikutin, kita akan mulai dari kontroversi utamanya dulu. Terus, kita akan gali lebih dalam makna asyifa itu sendiri dari Al-Quran. Nggak lupa, kita perkuat dengan dalil dari hadis dan analisis bahasa. Baru setelah itu, kita lihat gimana sih praktek dan prinsipnya, sebelum akhirnya kita tarik kesimpulan besarnya. Baik, kita masuk ke babak pertama, pendahuluannya. Jadi kita mulai dari akarnya ya, sebuah perdebatan. Di satu sisi, ada keyakinan yang begitu dalam. Tapi di sisi lain ada juga kekhawatiran, jangan-jangan ini praktek yang menyimpang. Nah, di mana sebetulnya batas antara iman dan syirik dalam konteks ini? Pertanyaan intinya tuh sebenarnya simpel, tapi dalam banget. Apakah Al-Quran sebagai penyembuh itu fungsinya berhenti di penyakit-penyakit jiwa atau bisa juga jadi obat untuk raga kita? Nah, disinilah letak perdebatannya. Jadi gini, semua ulama itu sepakat kalau Al-Quran itu penyembuh penyakit rohani, misalnya kayak ragu, dengki, was-was, itu clear. Tapi, begitu kita bicara soal penyakit fisik, disinilah pandangannya terbelah. Ada kelompok yang meyakini ini praktek yang sah, bahkan dianjurkan, sementara kelompok lain ngasih peringatan keras, menganggapnya bisa tergelincir ke perbuatan syirik. Oke, untuk menemukan titik terang dari perdebatan ini, kita harus balik ke sumber utamanya langsung kan, yaitu Al-Quran. Kita perlu telusuri apa sih sebetulnya makna asli dari kata asyifa ini, kata penyembuh, yang jadi pusat diskusinya. Kata kuncinya ya ini, asyifa, yang artinya penyembuh atau kesembuhan. Kata ini tuh ternyata muncul di 4 ayat kunci dalam Al-Quran, dan masing-masing ayat ini ngasih kita petunjuk yang penting banget untuk kita pahami. Coba perhatikan, 3 ayat yang pertama, bisa aja kita tafsirkan sebagai penyembuhan yang sifatnya spiritual ya, untuk penyakit dalam dada atau penyakit hati. Tapi ayat keempat dari surat An-Nahl ini, wah ini dia yang mengubah perspektif. Ayat ini ngasih kita kaitan fisik yang jelas banget dan gak bisa diabaikan. Poinnya kuat banget kan? Al-Quran menggunakan kata yang sama persis, syifa, untuk menggambarkan madu. Sesuatu yang fisik yang kita semua kenal sebagai obat. Nah, argumennya nggak berhenti di situ. Sekarang mari kita lihat lapisan bukti berikutnya dari praktek Nabi dan juga dari analisis bahasanya. Oke, kita lihat dari hadis atau catatan tradisi Nabi. Ini ngasih kita contoh praktik di dunia nyata yang sangat jelas. Ada sebuah kisah yang sangat terkenal di mana seorang sahabat Nabi melakukan ruqyah, ya, metode penyembuhan dengan bacaan ayat suci, kepada seorang kepala suku yang tersengat binatang beracun hanya dengan membacakan surah Al-Fatihah. Dan yang paling penting apa? Tindakan ini disetujui, dibenarkan langsung oleh Nabi. Ini bukan satu-satunya bukti loh. Beliau sendiri bahkan secara eksplisit menyandingkan kekuatan penyembuhan Al-Quran dengan madu, sebuah obat fisik. Dalam sabdanya, gunakanlah 2 penyembuh, madu dan Al-Quran. Nah, biar argumennya makin mantap, ayo kita sedikit lebih teknis dan kita lihat dari sisi bahasa Arab itu sendiri. Ini menarik banget, ternyata bahasa Arab itu membedakan berbagai jenis penyembuhan dengan istilah yang berbeda-beda. Jadi poin krusial dari sisi bahasa ini adalah, sementara kata-kata lain seperti dawai atau ilaj itu lebih spesifik, kata syifa ini adalah istilah payung besarnya. Dia mencakup semuanya, holistik baik jasmani maupun rohani. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau memang diperbolehkan, gimana prakteknya supaya nggak jadi tahayul? Ini pertanyaan yang super penting. Para ulama yang mengizinkannya itu nggak asal-asalan, mereka memberikan batasan-batasan yang sangat jelas. Tujuannya apa? Ya untuk memastikan praktek ini tetap menjadi sebuah terapi spiritual yang berlandaskan iman, bukan malah jatuh jadi ritual sihir atau takhayul. Jadi ini bukan soal simsalabim ya, ini adalah sebuah tindakan keimanan yang ada aturannya. Untuk menjaganya tetap murni, tradisi Islam menggariskan 5 prinsip inti ini. Dan ini berlaku untuk semua bentuk pengobatan loh, baik itu yang medis modern maupun yang spiritual. Dengan kita berpegang pada prinsip-prinsip ini, posisi pengobatan dengan Al-Quran jadi jelas. Ini adalah bentuk ikhtiar spiritual, sebuah permohonan kepada sang penyembuh utama.
bukan sebagai pengganti pengobatan medis ya. Lalu, apa kesimpulan besar yang bisa kita tarik dari semua pembahasan ini? Jadi, apa yang kita pelajari hari ini? Bukti dari Al-Quran, dari hadis, bahkan dari analisis bahasa, semuanya itu mengerucut ke satu arah. Pemahaman tentang asy-syifa yang ternyata jauh lebih luas, lebih holistik. Ia bukan cuma buat ruhani, tapi juga menjadi jembatan penyembuhan untuk jasmani kita. Ini sebetulnya mendefinisikan ulang cara kita memandang Al-Quran. Bukan cuma sebagai buku panduan spiritual, tapi juga sebagai sumber kesejahteraan yang utuh, yang mengakui adanya hubungan yang sangat dalam antara iman, pikiran, dan juga tubuh kita. Ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan penting untuk direnungkan bersama. Kalau Al-Quran adalah penyembuh, seberapa besar peran keyakinan kita sendiri dalam mempengaruhi kekuatannya? Sekian pembahasan kita kali ini terkait redefinisi makna asy-syifa dalam Al-Quran. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Jangan lupa share and like ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.